Jadi, mad jaiz munfasil adalah mad alif waw mati ya mati bertemu dengan huruf hamzah pada kata yang berbeda. Seperti pada kalimat bima unzila. Mad jaiz munfasil dengan kadar 4 atau 5 harokat, ada paket yang juga harus dipenuhi. Bukan semata-mata perbedaan pada mad jaiz munfasil. Begitu juga ketika kamu memilih mad jaiz munfasil 2 harokat, maka ada paketnya yang juga harus dipenuhi. Yang kedua, di antara karakter bacaan Al-Quran riwayat Imam Hafiz an Asim, Thariqah Asy-Syatibiyah, itu adalah membaca imalah pada surah Hud ayat ke-41. Pada kalimat, وَقَالَ رُكَبُوا فِيهَا Bismillahi majreha. Nah, di situ ada kalimat majroha dibaca dengan imalah. Apa itu imalah? Memiringkan harokat fathah kepada kasrah. Kalau fathah, maka dibacanya majroha. Kalau dimiringkan dengan imalah kepada kasrah, maka bunyinya menjadi majreha. Seperti kamu mengucapkan remote, recorder, ya, remedial, nah, majreha. Nah, ini namanya imalah. Saya contohkan bagaimana membaca ayat ini. Surah Hud ayat yang ke-41. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Yang ketiga, membaca ishmam pada lafaz la ta'manna yang terdapat di dalam surah Yusuf ayat yang ke-11. Perhatikan ini. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ishmam artinya menampakkan bibir sebagai isyarat bahwa ada harokat domah yang terbuang pada kalimat la ta'manna. Asal kalimatnya adalah la ta'manuna. Ada dua huruf nun yang bertemu. La ta'manuna. Nun yang pertama disukun dan dilebur kepada nun yang kedua menjadi guna. La ta'manna. Tetapi karena asalnya adalah la ta'manuna, maka ada domah yang terbuang di situ yang harus tetap dinampakkan dengan isyarat bibir. La ta'manna ala Yusuf. Nah, itu namanya ishmam. Nah, teman-teman, karena ayat ini aslinya adalah la ta'manuna, maka ada cara yang kedua yang boleh juga kita lakukan ketika membaca ishmam ini. Atau membaca kalimat la ta'manuna selain dengan cara ishmam. Yaitu dengan cara ar-rawm. Teman-teman masih ingat ya, apa perbedaan ishmam dengan ar-rawm? Jika teman-teman ingin merujuk ya pembahasan ishmam dan ar-rawm, silakan bisa scroll video saya terkait dengan bagaimana berwakaf dengan cara ishmam dan juga ar-rawm. Ishmam itu menampakkan domah yang terbuang dengan isyarat bibir. Sementara ar-rawm adalah membaca huruf dengan kadar sepertiga harokat. Jadi la ta'manuna asal kalimatnya boleh kita baca menjadi la ta'manuna ala Yusuf. Kalau yang pertama tadi ishmam la ta'manna ada monyongnya ya. Yang kedua juga ada monyongnya tetapi membaca nu memang hanya nu-nya tidak utuh, tidak la ta'manuna melainkan la ta'manuna ala Yusuf. Nu-nya dibaca dengan kadar sepertiga harokat. Seperti sekelebat gitu ya. La ta'manuna. Tidak la ta'manuna. Melainkan la ta'manuna ala Yusuf. Nah, dalam bacaan Al-Quran riwayat Imam Hafiz, Qiraah Imam Asim, dan Thariqah Asy-Syatibiyah boleh dibaca dengan dua cara ini. Ya,
Tetapi buat kamu yang memilih mad jaiznya itu 2 harokat, maka cara yang kedua tidak dikenal atau tidak diperbolehkan. Hanya dengan cara ismam saja. Yang keempat, membaca kalimat do'fin do'fan pada surah Ar-Rum ayat yang ke-53 dengan 2 harokat. Boleh dengan harokat fathah, boleh juga dengan harokat domah. Selain do'fin do'fan, boleh juga dibaca dengan do'fin do'fan. Saya berikan contoh. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا. Boleh juga dibaca dengan harokat domah. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah. ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا. Dari kedua cara ini, fathah atau domah, yang didahulukan adalah yang fathah. Artinya boleh fathah, boleh domah, boleh du'fin du'fa, boleh du'fin du'fa, tapi yang utama dibaca fathah, do'fin do'fa. Yang kelima, membaca dengan huruf sad ataupun dengan huruf sin pada kalimat al-musaytirun di dalam surah At-Tur ayat yang ke-37. Am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Jika dibaca dengan huruf sad. Am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Boleh juga dibaca dengan huruf sin. Adapun pada beberapa ayat berikut yang akan saya sebutkan, ini hanya diperkenankan membaca dengan huruf sin saja, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-245 dan surah Al-A'raf ayat 69. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Wa zadakum fil khalqi bastah. Dari kedua ayat ini hanya dibaca dengan huruf sin ya, tidak dibaca dengan huruf shad, kecuali kalau kamu menggunakan riwayat atau thariqah yang berbeda, wa yabsutu atau juga bastah. Tapi dalam riwayat Imam Hafs an Asim, thariqah Asy-Syatibiyah, dia hanya dimungkinkan dengan huruf sin. Adapun di dalam surah Al-Ghasyiyah ayat yang ke-22 itu hanya menggunakan huruf shad saja ya, dalam kalimat lasta 'alaihim bimusaytir. Tidak ada pilihan untuk membaca huruf sin. Membuang huruf alif ketika wasol dan menetapkannya ketika berwakaf jika kita menemukan ada tanda sifrul mustatil atau bulatan lonjong. Misalnya dalam surah Yusuf ayat yang ke-45 ada kalimat وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا